Depan dari pintu itu sudah ditulisi, itu sudah ada tulisan pemerintah tidak memberikan perguruan tinggi. Pada episode ke-8 ini kita akan dipertemukan dan bertemu sangat spesial juga ini, yakni Mas Ngabei Edi Sulistiono. Monggo dengan cerita sak merdekane kemawon. Iya, Mas Didi, terima kasih dan para pemirsa semuanya. Selamat bertemu, ya, selamat sore, selamat malam ini Mas Didi. Tadi dikatakan Mas Didi tadi multi talenta. Ya orang dahulu begitu Mas Didi. Didikan orang dahulu ya itu begitu. Seperti guru-guru kita kan juga seperti itu. Ya toh? Dan kebetulan orang seperti saya ini dalam pembicaraan ini yang paling menarik adalah pengabdian saya di Puro Mangkunegara. Pengabdian. Jadi bagaimana awal mulanya kok saya sampai ke sini? Dahulu itu yang menempatkan saya di sini secara resmi dan formal oleh pemerintah itu Sekretariat Pewayangan Nasional Indonesia atau Senawangi. Awalnya itu bapak kita Dr. Andes Hadi Solihin itu masih lenggah menjadi ketua Senawangi. Itu awalnya saya diangkat pegawai itu tahun 2002 ya Mas Didi. Itu saya diajak oleh Pak Solihin itu untuk menjenguk puro ini. Awalnya adalah di dalam Suryo Ndarasanen tempat Pasionan Dalang Mangkunegara. Awalnya begitu. Ya, ketika ada di sana, beliau itu sangat prihatin. Kok kaya ngene to Mas, nggone iku, nggone reget. Siswane ya mung kali piro kali loro. Gamelane ya wis entek gitu habis, wayangnya juga habis begitu Mas Didi. Lah iki piye ya Mas carane iso urip-urip soalé iman-iman Mas. Puro Mangkunegara iki mau utamane pedalangane itu dadi kiblat, menjadi kiblat. Maknanya dari kiblat itu masih banyak siswanya yang mengaku sebagai siswa Mangkunegara ya. Dan PDMN itu telah memutuskan orang-orang besar yang pernah belajar di PDMN itu. Misalnya Pak Panut Darmoko itu dalang besar atau tidak itu? Iya. Mbah Murdi Tulungagung, Mbah Murdi Kondo Murdiat. Kemudian dalang-dalang Wonogiri itu yang senior hampir semua itu lulusan PDMN. Seperti Mbah Batu itu Mbah Dalang Ketek itu, Mbah Warseno, Guno Sukasno, Mbah Jarno, hampir semua dalang Wonogiri itu sekolah di PDMN. Awalnya gila. Ketika itu saya ya belum begitu wano, kurang suka kok dulu itu. Saya di sing berbau-bau keraton ini, anak muda dulu di STS ini kan kurang suka bermental revolusioner, ya. Reformis ya. Ini ngono. Kok ngadepi sing kurang menarik aku biyen itu jandane sebenarnya. Nah, setelah serius itu Bapak kita ke Senawangi itu saya beranikan diri untuk bertemu empu yang terakhir ada di situ. Namanya Pak Ki Ngabei Sunyapno Wegno Sarono, itu empu yang terakhir. Ki Ngabei Sunyapno Wegno Sarono itu yang. Nah, saya sudah kenal karena beliau itu guru saya di SMKI dulu, gitu loh. Nah, itu sowan beliau kemudian sowan ke dalam ini ke puro ini bertemu
Pak Bupati Mondropuro, Pak Supriyanto Waluyo itu. Nah, kemudian itu sangat disambut baik oleh Puro itu, Pak Pri itu di sini populer disebut Pak Pitot itu. Wah, apa banget mas itu misalnya. Saya sesungguhnya juga sudah diajarkan Gagrag Mangkunegaran sejak SMK Negeri 8 sekarang itu. Dulu guru-gurunya dari Tamatan Puro Mangkunegaran. Jadi gaya itu ya Mangkunegaran belejat dulu. Wah, orang zaman dulu namanya gaya itu anu mas itu. Wih, digegeki kenteng gitu loh. Nah, itu akhirnya saya dan teman saya namanya Pak Jokarno itu ketua kenegerian saya bertempat di RRI Surakarta. Saya ditempatkan juga di Puro Mangkunegaran ini. Tugas saya membantu Pak Boyatno itu, Pak Boyatno. Itu tahun 2002. Itu anu mas, di tahun 2004 itu. Orang yang 2004 itu 2004 di sana. Ya di situ kemudian mengembangkan PDMN itu. PDMN yang ruangannya ya relatif apa ya sederhana kotor lah, terus dibangun oleh Senawangi itu menjadi ya lumayan megah lah. Yang jelas itu ada toilet, ada gamelan yang kurang itu ditambahi demung, tambahi saron, tambahi genjer pelok. Wayangnya disuplai dari Senawangi ini. Lebih dari ada 40 wayang dibantukan. Nah itu loh. Itu kemudian ngeremboko, jadi saya kenal dengan Gusti itu, kenal Gusti Herewasto, kenal dengan Gusti Nuh, kenal dengan Gusti Rus, kenal dengan Gusti Putri yang permaisuri dari Malaysia itu loh. Juga maksudnya juga diperiksani ya Gusti Mangkunegaran 9. Tapi memang saya itu tidak bukan terenjel, yang penting saya itu ikhlas bekerja di Puro itu ceritanya itu. Setelah perkembangan itu timbul pemikiran dari Pak Pri itu, Pak Bupati Mondropuro. Itu nek mau ngene ya iman-iman ya Mas. Itu sampai waktu itu siswa PDMN itu ada 20 orang. Dan itu kita ajar tenanan gitu, orang mau pakliran, kita tambahin pengetahuan pedalangan, tambahin tabu kendang, tabu genjer, pokoknya dengan menambahkan wong loro itu sudah ngegiri si zaman itu. Timbul pemikiran lagi dari Puro itu, ya, masalah lu namanya PDMN itu meskipun itu didirikan Mangkunegaran 7 ya itu. Di PDMN itu aslinya bukan sebuah sekolahan tapi pahaman. Didirikan 1936 oleh awalnya itu masih Pangeran Perang Wadono, masih Kanjeng Pangeran lah, Mangkunegaran 7. Pangeran Suparto itu sudah punya kesenangan uri-uri perdalangan. Pangeran Suparto itu dahulu itu dalam seantero laladan Mangkunegaran seperti Wonogiri, Karanganyar itu kemampuannya ya agak-agak kurang, maka diberi semacam tempat penataran untuk pahaman Pasinaon dalam Mangkunegaran itu. Namanya seperti itu, bertempat di gedung ini, di Perang Pedanan ini, di Serambi Perang Pedanan itu. Kemudian baru 1936 ketika Kanjeng Gusti Parto itu sudah lenggam di Mangkunegaran 7, kemudian itu diresmikan menjadi semacam sekolahan. Dulu namanya PDMN itu sudah perguruan tinggi itu, karena ini negara Mangkunegaran maksudnya. Oh iya. Kuwi urung kamardikan itu, belum merdeka, itu negara itu. Jadi di sini ada dua negara, itu Puro Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan. Kasunanan itu wilayahnya adalah Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan daerah Montonegoro ada di sana misalnya Pacitan. Nah, Mangkunegaran itu Wonogiri, Karanganyar, dan Montonegoro itu Blitar ya. Masuk Puro Mangkunegaran. Dulu.
Nah, tapi setelah Republik ini dan era tahun 2004 itu ya itu PDMN itu jadi sebuah sanggar. Sanggar itu sanggar sing ora kopen pada waktu itu. Nah, terus dikembangkan. Kuwi nek lulus kaya ngono ya ajine apa? Sanggar kuwi Mas Edi. Nek pengen aji nggih perguruan tinggi, Pak. Wah, apa iso ya? Ya berusaha saja. Maka terus timbul pemikiran dari Puro ya, dari gusti-gusti ini yang termasuk dalam pemikiran Pak Supriyanto Waluyo dan para siswa PDMN ketika itu ada Pak Pur Dodata Lalu 2005 itu papan ya. Itu untuk mendirikan Akademi Seni Mangkunegaran itu ya. Nah, terus terjadilah ini nanti di Solo ada 2 perguruan tinggi seni. Ada setelah STSI, masa STSI belum isi, dan ASGA itu piye. Nah, akhirnya dari pertimbangan Sinawangi, ASGA itu ya akademik saja. ASGA itu menebalkan sisi praktek saja, biar teoritiknya ada di STSI atau isi di itu seperti itu. Akhirnya tahun 2006 izin itu turun. Asga Mater. Muridnya banyak ketika itu. Jadi kita membuka ya 4 jurusan. Babone pedalangan itu, prodi pedalangan, prodi tari, prodi manajemen protokoler dan teater itu. Nah, itu awalnya begitu. Ketika itu lumayan banyak mahasiswanya dan kita ajar dengan bersungguh-sungguh. Kita ambil teman-teman saya yang masih lulusan STSI yang jadi pengangguran itu saya ajak untuk bersama-sama dengan senang hati mereka ke sini. Dia ya sudah tahu kalau di pura itu semua diperlakukan sebagai abdi dalam, wong ngenger nang pura mau kabeh ngenger nang Kanjeng Gusti Mangkunegaran, dan itu berjalan alhamdulillah dengan baik. Itu masuknya sore Mas Didi, masuknya jam 4 sampai jam 10 lah. Waktu itu saya masih muda, jadi ya kuat tak ngene ngono kuwi. Bekerja sejak pagi jam 8 sampai jam 10 malam itu kuat ngelakoni pada saat itu. Enggak. Itu terus 4 jurusan itu menyenangkan banget. Jadi istilahnya kerja praktisi kaya pembawaan yang neng nggone iki. Pembawaan dalangan kemudian protokoler itu fashion nganten itu. Itu. Terus kerja praktisi jurusan teater malah kita kebawa ke daerah-daerah itu menjadi ngono ya. Nah, kita alhamdulillah kita bersyukur hingga sekarang kita masih ASGA ini masih jejak berdiri dan kita perjuangkan bersama-sama, dan sekarang ini ada kemajuan menurut saya. Majunya apa bisa masuk pagi. Mahasiswanya orang tua-tua kalau zaman dulu tahun 2004-2006 itu, tapi banyak mahasiswa yang masih muda-muda, masih dari SMA masuk ke sini, dan kampus kita diberi kampus yang menurut saya layak sebagai sekolah Puro Mangkunegaran. Kalau dulu kan hanya gedungnya kan hanya itu Suryo Dresanan itu, kampus B itu, kemudian di sini di Panti Putra yang masih sedikit tempatnya, kemudian di Gedung Langen Projo sebelah kanan dari pendopo itu. Sekarang menurut saya sudah bagus. Itu ceritanya. Artinya untuk optimisme secara pribadi Mas KPI Edi itu ASGA harus dipertahankan dan perlu sampai puncak. Loh iya, itu
Harus begitu semangat kita. Kita untuk mengurus idenya nomor 06 DO menteri itu berdarah-darah nanti. Kalau kita tuh tidak militan di pura itu wes wegah. Pada saat itu. Tidak mudah izin itu. Saya menghadap Kasubdit Bidang Kurikulum di Kementerian di Aldiron Plaza di Jakarta itu. Di sebelah depan dari pintu itu sudah ditulisi. Itu sudah ada tulisan pemerintah tidak memberikan perguruan tinggi. Gitu. Luar moro ada tulisan kaya ngono. Arab izin lagi. Karena ini pelaku sejarah ya Mas. Ya. Mas Ngabe ini. Pemerintah tidak memberikan perguruan tinggi. Ini pripun Pak Likin pada itu gampang. Beliau kan mantan sekretaris menteri kan itu. Saya kan bingung. Bingung ya. Gampang. Akhirnya izin itu pun muncul. Dan soko semangat di tahun 2004 nih. Kita tuh belum izin, kita tuh sudah punya mahasiswa 4 jurusan kok. Sing tak modeni iki kok nek nganti ora njut ora medun iki njut piye aku kok. Sapa kuwane iki nyawa, nyawa nutup jenengan. Perjuangan itu jelas. Pengertiannya dia itu perguruan tinggi kok. Gitu loh. Alhamdulillah itu akhirnya itu loh. Itu akhirnya dengan kita masuk aja ku dihalang-halangi. Ingin ketemu Pak Kasubdit itu ya seorang krewes. Dihalang-halangi karena tidak boleh masuk kan, tidak ada izin. Saya nekat masuk di kantor. Saya diutus Pak Pelikin untuk mengurus izin ini sekolahnya Kanjeng Gusti Mangkunegoro. Itu nggak semangat, nggak mungkin orang seperti saya ini. Saya berdarah-darah ngurus wayangnya ini loh. Itu. Hingga sekarang pun kita ya tetap semangat. Karena apa? Kita itu mewarisi tinggalan-tinggalan. Kalau itu tidak dilestarikan itu bahaya Mas. Sembrono ini bahaya. Pokok. Ini lengkap nih. Kita yang menarik nih. Coba, kalau enggak gimana? Namanya katakan koyo seni pedalangan. Ya. Namanya seni pedalangan itu enggak main-main. Itu adalah mahakarya dunia. Tahun 2004 disahkan oleh UNESCO menjadi salah satu karya tinggalan peradaban dunia. Dengan begitu kan perlu pedoman watonan yang baku pedalangan itu. Karena yang kita lihat sekarang ini tahun 2022 ini pedalangan telah berkembang pesat menjadi seperti itu bentuknya. Tapi itu pedalangan populer. Pedalangan yang sudah masuk dunia wayang populer Mas. Wayang itu sudah masuk entertainment. Sudah bukan wayang mahakarya lagi. Wayang itu entertainment. Coba. Oh ada dalang itu pertama orang kecil langsung lingguan itu banyak. Dalang itu sudah enggak ada semuanya kelakone apa, sing penting gampang ae wong wayang kuwi. Wong ngene tekong kok nggawa bintang tamu dagelan sapa itu udah mayangan sampai jam 3. Ya. Tapi nanti generasi pasti akan tanya, pewayangan dalang itu sak tenane piye. Mereka akan mencari yang orisinal, yang baku, yang asli, pedalangan yang bagus. Itu diuri-uri dalam pura ini. Begitu juga tarinya, begitu juga mestinya kerawitannya, begitu juga teaternya. Gitu. Maka kalau Asga ini ambruk, yang kehilangan tidak hanya kita, ini bangsa Indonesia. Karena ya, gaya gagrag itu penting, Mas. Gagrag ini tinggalan sejarah masa lalu yang namanya dalangan itu kan isinya adalah wayang-wayangan ngau. Isinya nilai-nilai tuntunan hidup. Wayang mau ditontonan, tuntunan dan tatanan ini. Gitu. Itu nek bakune ku hilang. Katakan sekarang gaya kasunanan. Mestinya kan itu yang lebih tua wong berdiri 1925. Tapi gaya podo suka itu man. Artefaknya bukune endi? Ora eneng. Sudah tidak ada yang bisa mengajar lagi. Tinggal gaya. Sing wis kadung ilang ya biyen ora diopeni karo sing duwe.
Tapi Pura jangan mengulangi kecerobohan itu menurut saya. Maka bagaimanapun juga Asga menurut saya pun adalah anak saya sing basi. Jadi dulu membuat proposal untuk ke Pak Menteri itu. Tapi patang bulan yang membuat itu saya sendiri. Jurusan perjalanan, jurusan teater, jurusan selama 4 hari. Ada 1 bulan. 1 bulan. Jadi itu disitu nek jaring kurikulum, meneng itu silabus itu yang betul saya sendiri. Ya wong sitok itu. Jadi nek perjuangan itu dalam Asga itu wis nek Pak Edi itu mau digodhog wis rampung. Terus pada saat itu biayanya ya minim. Oh biaya tidak ada biaya. Malah dari sing gagasnya enek kena ngomong. Kertas saja itu dari saya sendiri. Gitu. Karena saya tahu bahaya ini kira. Biasalah hidup dalam pura, dalam keraton, di mana keraton Jawa ini bisa dikatakan yang ora kopen gitu. Karena ya swapraja dari Mangkunegaran dan Kasunanan ini kan gagal swapraja daerah istimewa. 1946 itu gagal, tidak jadi. Berbeda dengan swapraja Ngayogyakarta Hadiningrat. 1946 itu kan resmi sehingga menjadi daerah istimewa yang hingga sekarang kaya dana itu. Kita ya sekarang itu gumun mengapa di keraton dan pura itu diumbarke seperti itu ya. Padahal namanya keraton itu kan awal dari peradaban Mas. Terus. Awal dari peradaban. Aku punya teman namanya Chris, itu wong Australia. Itu lulusan Sasjaya UNS. Dia melihat soalnya itu seneng banget, lan gumun. Kok ada sebuah umat bangsa yang punya tinggalan begini banyak ya Mas. Punya keraton, punya basa, punya gending, punya aksara. Dia orang Australia. Itu sebuah bangsa yang tidak punya tinggalan warisan apa-apa. Lah itu kan Australia itu dulu kan orang buangan dari Inggris. Mantan tahanan politik buang sana termasuk Amerika. Itu bangsa yang tidak punya nenek moyang. Tuh. Nah kita diwarisi kalau ini orang belum ngopeni saya ya. Awalnya dari mana ada republik itu? Ada kita ini. Kan dari masa lalu, ngono lho. Itu yang membuat penting arti Asga dan Pura itu seperti itu. Dan ini setelah mendengarkan tak minum saya disuguhi Mas Wahyu tak ombeno. Setelah mendengarkan cerita sejarah panjenengan ini memang eman-eman nek ngate Asga ora ngantek, ora bangkit, ora berkembang, ora nek perlu harus mendunia. Ini merupakan sebuah pengeling-eling loh, ini cerita luar biasa. Ini mendunia sudah mendunia. Itu mendunia karena ketika era globalisasi, era global itu yang akan menonjol ke permukaan keglobalan dan daerah, etnis daerah gitu loh. Itu global itu cirinya tampilnya kekayaan kultur lokal daerah seperti Pura Mangkunegaran. Permasalahan kita itu kurang kopen, kurang dana, kurang kawigaten itu aja. Atau mungkin jenengan ini setelah mengamati dengan referensi ini khusus untuk Asga itu mungkin ada semacam kira-kira nek Asga ini so kembang liane dana atau apa mengenai apa? Paling ya itu dana atau mungkin mecahke dana itu. Nek seperti semacam gini jadi yo pengen mecahke dana juga. Mbok menongko sepepe akeh dia iso bantu sesal tapi kan kecil ya nggih. Lalu ada pendukung-pendukung, penyokong-penyokong, relawan-relawan. Sekarang itu sesuatu itu harus tidak bisa kita suminde pada pemerintah juga. Betul. Karena saya tahu sekali perjanjian pendirian perguruan tinggi swasta itu di situ ada perjanjian dari pemerintah dikti bahwa tidak memohon dana dari pemerintah.